Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bertemu kembali pada perkuliahan konservasi energi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab yang baru. Kemarin kita sudah membahas mengenai energi fosil dan energi non-fosil, serta berbagai jenis energi alternatif. Dan pada hari ini kita akan mulai membahas satu persatu dari energi alternatif yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan membahas pertama kali yaitu mengenai energi alternatif yang memanfaatkan energi matahari, ya, yang kita sebut sebagai sel surya, atau ada yang menyebutnya sebagai panel surya. Baik, kita mulai saja. Apa itu sel surya atau panel surya tersebut? Oke, nah selama ini di dunia, tidak hanya Indonesia, itu sangat bergantung terhadap energi fosil. Di pertemuan kemarin kita sudah bahas ya berbagai jenis energi fosil dari yang bersumber ada dari minyak bumi ya seperti misalnya bensin, kemudian solar ya, kemudian gas bumi juga dan batu bara ya. Semua energi itu saat ini menjadi sumber energi utama di dunia. Tetapi sayang sumber energi fosil ini sangat terbatas keberadaannya di dunia dikarenakan dia adalah energi yang disebut sebagai unrenewable energy atau energi yang tidak dapat terbarukan. Kenapa? Karena pada saat pembentukannya dia memerlukan waktu yang sangat lama gitu ya, hingga jutaan tahun. Ini tidak sebanding dengan usia manusia ya. Makanya dikatakan sebagai energi yang tidak terbarukan. Nah, ketika kita memikirkan nasib anak cucu kita ke depan, maka kita harus memikirkan pula keberlangsungan energi ini untuk masa depan generasi penerus kita seperti apa. Apakah kita akan menghabiskan energi fosil ini pada waktu saat kita hidup tanpa memikirkan keberlangsungan generasi yang akan datang, atau kita akan berpikir bahwa energi ini harus dinikmati oleh anak cucu kita ke depan, gitu ya. Oleh karena itu, pada saat ini banyak sekali penelitian-penelitian yang mengkaji mengenai sumber-sumber energi alternatif, ya. Nah, yang akan kita bahas yaitu energi alternatif yang memanfaatkan energi matahari sebagai sumber energi utama untuk menghasilkan listrik, ya, yang kita sebut sebagai ini ya sel surya. Nah, sel surya atau panel surya ini yang paling sederhana, kurang lebih bentukannya seperti ini, ya, bentukannya seperti ini. Ada yang berbentuk tipis, kemudian ada yang berbentuk agak tebal, kemudian ada juga yang bervariasi gitu ya warnanya, ada juga yang hanya berwarna abu-abu. Tapi yang pasti, sel surya ini banyak sekali jenisnya, banyak sekali material penyusunnya, tapi persamaannya satu, yaitu dia memanfaatkan sumber kekayaan energi matahari yang sangat melimpah, gitu ya, sangat melimpah. Nah, energi matahari, terutama di negara kita, Indonesia tercinta, itu sangat melimpah. Kita hidup di negara tropis yang matahari bersinar sepanjang tahun, gitu ya. Dan itu adalah potensi utama yang belum mampu kita manfaatkan secara optimal, gitu ya. Kalau seandainya kita sudah mampu untuk memanfaatkan energi matahari ini, maka kita tidak lagi bergantung kepada energi fosil sepenuhnya. Pelan-pelan kita bisa mengganti energi fosil itu dengan energi yang berasal dari matahari. Nah, seperti ini juga ada ya. Ini adalah sel surya yang sudah banyak diterapkan di atap-atap rumah warga di luar negeri, gitu ya.
Jadi atapnya ini ditempeli dengan panel surya yang memang dia harus luas. Jadi luasnya atau besarnya panel surya ini akan sebanding dengan jumlah energi listrik yang diperoleh. Semakin luas, maka semakin banyak pula energi listrik yang akan dihasilkan. Ya. Oke. Kenapa kita harus memanfaatkan spektrum energi matahari? Nah, dapat kita lihat ini adalah spektrum dari matahari, gitu ya. Pada berbagai jenis rentang cahaya, dari mulai UV, kemudian sinar tampak, sampai near IR dekat, gitu ya. Dan yang paling banyak itu yang diterima oleh bumi adalah ini ya, pada rentang panjang gelombang sinar tampak ya, sebanyak 46%. Dan ini sangat mungkin untuk kita manfaatkan untuk tadi gitu ya, pengembangan energi sel surya gitu ya, mengembangkan energi sel surya. Nah, karena biasanya daerah panjang gelombang sel surya itu ya antara rentang panjang gelombang sinar UV sampai visible. Nah, yang paling banyak itu ya memang pada daerah visible ini atau sinar tampak. Ya. Nah, di sini juga ada data bahwa energi yang mencapai bumi itu sangat besar. Ya. Sampai 1,37 kilowatt per meter persegi. Jadi setiap meter persegi itu yang diterima energi dari matahari ini sebesar ini. Bayangkan oleh kalian, bumi kita itu luasnya berapa juta gitu ya meter persegi. Jangankan bumi kita lah, Indonesia saja gitu ya, atau Bandung saja. Itu berapa meter persegi. Dan berapa banyak gitu ya energi yang bisa kita hasilkan ketika kita mampu memanfaatkan energi yang berasal dari sinar matahari ini. Apalagi kita adalah negara tropis, negara yang matahari itu bersinar terang sepanjang tahun. Seperti hari ini bulan-bulan ini kita masih memasuki bulan hujan, tapi kita tidak pernah mendapati matahari redup. Alhamdulillah kita masih terus bisa menikmati cahaya matahari sekalipun sesekali diselingi dengan hujan. Itu adalah anugerah yang tidak terkira ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk Indonesia. Sehingga kita sebagai para peneliti ya, generasi terdidik ini harus terus gitu ya berinovasi bagaimana kita bisa menghasilkan penemuan-penemuan terbaru terutama dalam bidang energi terbarukan atau energi alternatif. Oke. Nah, ini adalah best result cell efficiency atau efisiensi capaian terbesar dari berbagai riset tentang sel surya atau solar cell gitu ya. Nanti akan kalian dapatkan bahwa sel surya ini ada banyak sekali jenisnya. Di antaranya ada multi junction cell ya, memiliki 2 terminal dan dia bersifat monolitik. Multi junction juga banyak sekali variasinya. Kemudian ada single junction ya. Kemudian ada crystalline silicon cell. Kemudian ada thin film teknologi. Ini teknologi lapis tipis yang sangat tipis sekali filmnya. Kemudian ada emerging photovoltaic atau PV. Nah, salah satu wilayah kerja Ibu itu adalah pada sel surya DSSC ya, yang termasuk ke dalam emerging photovoltaic ya, termasuk ke dalam sel surya generasi ketiga yang ini ya. Oke. Nah, dari sekian banyak sel surya yang telah diteliti dalam berbagai artikel atau paper yang telah terbit di berbagai jurnal internasional, sel surya terbesar, efisiensi terbesar itu mencapai efisiensi sampai 47,1%. Ini juaranya masih multi junction, gitu ya. Kemudian ini yang berwarna ungu semua yang multi junction ini memang punya efisiensi yang tinggi. Kemudian disusul yang
warna biru, crystalline silicon shell. Ini punya efisiensi di daerah sekitar 20-an, 26, 27 sampai 29. Ini ya. Kemudian ada juga yang berwarna hijau juga di daerah dari mulai belasan, 14 sampai 20-an. Dan yang emerging PV termasuk sel surya yang menjadi garapan penelitian Ibu itu adalah DSSC itu di daerah sekitar sini. Masih di bawah 20% ya efisiensinya. Artinya apa? Efisiensi ini adalah kemampuan si sel tersebut untuk mengkonversi cahaya matahari menjadi energi listrik. Ya, kalau 10% berarti dia hanya memiliki efisiensi untuk mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik hanya 10%, ya. Tapi walaupun DSSC ini masih memiliki efisiensi yang tergolong cukup rendah, tapi dia memiliki beberapa keunggulan. Nanti akan kita simak apa yang menjadi keunggulan dari dye sensitized solar cell. Oke, kita kenali dulu beberapa generasi sel surya. Ya, first generation atau generasi pertama itu yang disebut sebagai ini ya, monocrystalline silicon cell. Ini terdiri dari 60% dari market solar cell itu yang memang masih banyak menggunakan monocrystalline solar cell, ya, silicon solar cell. Nah, monocrystalline silicon cell ini dia masih digunakan. Kalau kalian lihat ada kalkulator menggunakan energi solar cell itu biasanya menggunakan monocrystalline silicon cell, ya, atau multicrystalline. Kalau yang monocrystalline ini hanya menggunakan satu jenis kristal silikon, itu ya. Kalau yang multicrystalline ini ada silikon dengan berbagai jenis kristal. Makanya dapat kita lihat ini multi, gitu ya, bentukan kristalnya macam-macam. Nah, dia menghasilkan efisiensi yang cukup tinggi. Nih, dari 15 sampai 24,7%, cukup tinggi. Sementara yang multicrystalline dari 12 sampai 20%-an, ya. Tetapi efisiensi yang tinggi juga tentu dia didorong dengan biaya fabrikasi yang juga sangat tinggi. Jadi monocrystalline silicon ini untuk membuatnya saja dia sulit sekali, gitu ya. Perlu silikon dengan tingkat kemurnian yang sangat tinggi. Begitupun dengan yang ini. Sehingga harganya menjadi sangat-sangat mahal. Ya, harganya menjadi sangat mahal. Kemudian dari sisi perakitan pun kebayang ya, silikon dia tebal, berat, gitu ya. Sehingga dia dianggap kurang fleksibel. Kebayang kalau kita misalnya memfabrikasi ini di negara mana, misalnya di Amerika, kemudian kita mau angkut ke Indonesia, berapakah biaya pengangkutan Amerika Indonesia dengan berat silikon yang sangat luar biasa? Ini menjadi dianggap tidak fleksibel, gitu ya, walaupun dia memiliki efisiensi yang cukup tinggi. Nah, generasi yang kedua itu yang disebut sebagai thin film solar cell. Masih menggunakan silikon sebagai materialnya, tapi dia sudah menggunakan teknologi lapis tipis, film lapis tipis. Jadi tidak seperti tadi silikonnya masih tebal-tebal, gede. Kalau yang ini silikonnya sudah dibuat tipis. Nah, menggunakan amorphous silikon, jadi silikonnya juga sudah bukan silikon kristalin, gitu ya. Kalau kita bidik atau dipoto menggunakan mikroskop elektron atau SEM, ya, maka kita akan mendapatkan kurang lebih gambarannya seperti ini, gitu ya. Ini silikon. Nah, memiliki efisiensi dari 6 sampai 7% atau paling tingginya 9,5%. Sementara yang mikromorph itu 10% dan yang paling tingginya adalah 14,5%. Dari mana angka-angka ini? Angka-angka ini tentu saja diperoleh dari berbagai paper yang telah melaporkan hasil penelitiannya. Ya.
Nah, amorphous silicon atau thin film silicon generasi kedua ini juga memiliki efisiensi yang lumayan tinggi, gitu ya. Tapi masih dengan biaya pabrikasi yang juga tinggi, sangat mahal, gitu ya, dan kurang fleksibel juga karena dia berat, gitu. Kemudian ya tentu saja dia juga nanti berefek menimbulkan berbagai limbah, gitu ya. Kalau misalnya si thin film sorcernya ini sudah tidak terpakai, gitu ya, tentu ini akan menjadi limbah yang membahayakan, ya. Oke, berikutnya generasi ketiga dari solar cell ini ada banyak. Generasi ketiga ini tidak lagi menggunakan silikon-silikonan, gitu ya, tidak menggunakan kristal silikon, tidak menggunakan amorphous silikon, gitu ya. Tetapi di sini ada beberapa variasi. Ada non semiconductor technologies, gitu ya. Jadi teknologi yang tidak menggunakan semikonduktor. Termasuk di dalamnya ada sel yang berbasis polimer, ya. Polimernya tentu harus polimer konduktif. Kemudian ada teknologi quantum dot. Nah, coba kalian baca-baca apa itu teknologi quantum dot, apa itu teknologi non semikonduktor. Kemudian yang ketiga, yang termasuk generasi ketiga adalah dye sensitized solar cell atau sel surya tersensitasi zat pemeka. Ini yang tadi Ibu sebutkan sebagai kajian wilayah penelitian Ibu. Kemudian ada juga up conversion teknologi atau teknologi up conversion, gitu ya. Nah, Ibu tidak akan menjelaskan terlalu rinci satu persatu. Nanti pada pertemuan pekan depan kita akan lebih banyak menjelaskan mengenai dye sensitized solar cell atau sel surya tersensitasi zat warna atau zat pemeka, gitu ya. Nah, kalau yang berminat untuk bergabung pada penelitian ini, maka bisa banyak berdiskusi dengan Ibu, ya. Oke. Ini adalah berbagai jenis tipe silikon, gitu ya, yang digunakan pada sel surya. Ada single kristal, ada multikristalin, gitu ya. Kemudian ada polikristalin dan seterusnya. Nah, single kristalin ini teknik untuk menumbuhkannya itu menggunakan Soxraspy, kemudian float zone. Nah, multikristalin ini menggunakan casting, kemudian sheet, ya, lembaran, dan bisa juga berupa ribbon, ya, menyerupai pita. Kemudian polikristalin, mikrokristalin, dan nanokristalin itu menggunakan chemical vapor deposition, ya, menggunakan chemical vapor deposition. Ya, jadi kemudian apa, polikristalin, mikrokristalin, nanokristalin itu menggunakan CVD atau chemical vapor deposition. Demikian juga dengan polymorphous dan amorphous. Semua ditumbuhkan pembuatan filmnya atau dibuat menggunakan metode chemical vapor deposition. Apa itu chemical vapor deposition atau CVD? Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, apa yang membedakan kristal monokristalin dari silikon ini, gitu ya, dengan amorphous, ya? Apa yang membedakannya? Jadi yang monokristalin ini dia punya ikatan yang panjang, sementara yang amorphous itu ikatannya cenderung berorde lebih pendek, gitu ya. Kemudian ya, monokristalin itu 8%, ikatan SiSi-nya memiliki sudut yang bervariasi, dan
1%, panjang ikatannya juga bervariasi, gitu ya. Sementara yang amorfos itu tadi ya memiliki kode ikatan yang pendek. Oke, kemudian dia juga high density, jadi kerapatannya sangat tinggi, gitu ya, kerapatannya sangat tinggi. Kemudian level energinya ini terlokalisasi pada band tails, ya, atau pada pita energinya, gitu ya. Kemudian yang polimorfos atau nanostruktur silikon ini akan seperti ini. Ini kalau kita foto menggunakan SEM yang berresolusi sangat tinggi, maka kita akan melihat variasi atau morfologi dari kristalnya yang memperlihatkan keteraturan yang sangat tinggi, gitu ya, walaupun dia amorfos gitu. Nah, ini dikasih tanda, ini yang teratur ini dikatakan nanokristalin silikon partikel atau partikel nanokristalin silikon. Yang ini juga yang memiliki diameter sekitar 4 nanometer. Kalian bayangkan itu 4 nanometer itu sebesar apa? Gitu ya, sangat kecil derajatnya nano. Sementara yang tidak beraturan itu yang disebut sebagai amorphous metrik atau silikon yang amorphous. Amorphous itu berarti non-kristalin. Oke, how a PV system work? Bagaimana suatu sistem fotovoltaik bekerja? Pada dasarnya tadi bahwa dia itu adalah suatu alat atau sistem untuk menghasilkan suatu energi dengan memanfaatkan ini ya, sinar matahari. Nah, dia menyerap sinar matahari, gitu ya, menyerap sinar matahari, kemudian melalui tadi ya, ada berbagai komponen pada solar cell-nya, ada silikon sebagai semikonduktornya, gitu ya, yang menyerap energi dari matahari melalui pita semikonduktornya, kemudian nanti akan dikonversi energinya ke sini, ya, energi inversion dan conditioning. Kemudian ya dia bisa menghasilkan atau dikonversi menghasilkan energi listrik, gitu ya, untuk berbagai macam keperluan. Secara detailnya nanti akan kita bahas pada pertemuan pekan depan. Intinya adalah pemanfaatan energi matahari dengan dikonversi pada sistem solar cell, gitu ya, untuk menghasilkan energi listrik dan digunakan juga untuk berbagai keperluan yang lainnya. Oke, untuk pertemuan ini ada satu tugas. Analisislah oleh kalian keunggulan dan kelemahan dari sel surya generasi pertama sampai generasi ketiga. Nah, keunggulan dan kelemahannya ini harus kalian munculkan berdasarkan fakta-fakta yang kalian peroleh ya dari berbagai paper. Fakta-faktanya bisa berupa gambar, ilustrasi, grafik, atau data hasil penelitian atau hasil eksperimen, gitu ya. Nah, data-data atau gambar atau ilustrasi ini harus menyertakan diambil dari referensi paper apa, gitu ya. Nah, dikumpulkan paling lambat hari Kamis tanggal 1 April. Baiklah, demikian pengantar dari kuliah sel surya, gitu ya. Di pertemuan pekan depan akan kita bahas secara spesifik mengenai sel surya generasi ketiga, yaitu DSSC. Baik, kita ucapkan hamdalah sebagai akhir dari pertemuan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.